Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini bermula dengan latar waktu pada tahun 1930-an di Kuasan, Cina. Kuasan sendiri terkenal sebagai tempat bela dirinya, sehingga mereka yang mempunyai kemampuan bela diri selalu melakukan perayaan akhir tahun dengan menunjukkan skill masing-masing. Dan di awal cerita ini, kita akan diajak ke sebuah rumah mewah milik Wing Chun, yaitu Ip Man dan istrinya yang bernama Cheng. Tetapi pada saat itu, Ip Man kedatangan tamu yang bernama Liu. Liu ini baru saja membuka perguruan kungfu yang bernama Liu Peace. Karena Ip Man terkenal dengan Wing Chun-nya, Liu mengajak guru Ip untuk bertanding persaudaraan tanpa diketahui oleh orang lain. Namun, Ip Man menolaknya dengan alasan Ip Man hari ini sedang ada keperluan. Karena Liu memaksa ingin berlatih, maka guru Ip pun mengiyakannya. Sebelum itu, guru Ip pun mengajak Liu untuk makan bersama Sheng dan anaknya. Setelah makan, Ip Man menyempatkan dirinya untuk berokok. Di saat mulai berlatih, di waktu yang sama terlihat seorang pria bernama Yuan, dan ia berusaha mengambil layangannya yang terputus di halaman rumah Ip Man. Namun pandangannya teralihkan kepada Ip Man dan Liu yang sedang berlatih, dan Yuan menjadi satu-satunya saksi mereka bertarung. Hingga akhirnya Liu pun mengaku kalah. Sebelum pergi, Liu pun meminta Ip Man untuk merahasiakan kekalahannya ini. Yuan yang melihat Liu kalah saat berlatih dengan Ip, dia menceritakannya kepada teman-temannya secara berlebihan. Padahal Yuan hanya melihat sedikit saja. Lalu di sini ada pria bernama Lin. Dia adalah kakaknya Yuan dan pemilik restoran ini. Kemudian datanglah Ip Man yang menanyakan seseorang yang bernama Kuan yang sedang menunggunya. Saat mengantarkan makanan, Lin menanyakan masalah Liu yang berlatih. Mendengar hal itu, Ip Man menjadi bingung karena pada saat latihan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Lalu di tempat lain, di tempat Liu, datang seorang muridnya yang menceritakan tentang kekalahannya yang disebarkan oleh Yuan, sehingga Liu mendatangi tempat Yuan karena berita Yuan sudah menjatuhkan reputasinya. Kemudian Lin memisahkan mereka. Ketika Lin menyuruh Yuan meminta maaf, tetapi Yuan tidak mau meminta maaf karena dia menceritakan yang sebenarnya jika Liu dikalahkan oleh Ip Man. Dikarenakan Ip Man berada di tempat yang sama, Yuan langsung menemui guru Ip agar dia mengatakan kebenarannya jika Liu dikalahkan olehnya, dan Ip Man hanya bisa diam. Lalu Yuan menjelaskannya jika dia melihat kejadian itu. Pada saat itu ia mengambil layangan di pohon dan melihat mereka yang sedang berlatih. Lalu Lin memberitahukan kepada Yuan jika itu kenyataannya. Jangan juga diberitakan kepada semua orang karena itu memalukan. Ketika keributan ini terjadi, di sini ada Kapten Lee yang datang memisahkan mereka. Sambil mencodongkan pistol ke arah Ip Man, ia mengatakan jangan melakukan hal itu lagi. Sekarang zamannya senjata-senjata. Dan seketika itu, Ip Man menekan pistol tersebut. Ip Man dapat menahan peletup pistol tersebut sehingga terlepas. Dan Lee hanya bisa diam terpesona. Kemudian Ip Man meminta maaf karena keributannya, dan kemudian mengajak Kapten Lee untuk makan bersama. Adegan pun kembali kepada Ip Man dan seorang tua itu. Dikarenakan Ip Man bukan pebisnis, ia hanya bisa memberikan modal kepada Kuan untuk menjalankan bisnisnya di bidang kapas. Sambil berlalu, Kuan pun meminta Ip Man agar mau melatih anaknya, karena menurutnya ilmu bela diri terbaik di Posan adalah Ip Man. Di waktu yang bersamaan, datanglah Lin yang memperlihatkan jurus barunya, dan kegiatan ini disaksikan oleh beberapa temannya. Di saat sedang berlatih, mereka diganggu oleh anak Ip Man yang bernama Jun. Dia ingin memperlihatkan hasil gambarnya, namun Ip Man tak memperdulikannya. Dan hal ini membuat Cheng kecewa. Karena terus berlatih, Sheng pun marah dan mengusir semua orang di sana. Dan pada akhirnya mereka pun bubar. Keesokan paginya, datanglah sekelompok orang yang seperti pendekar yang dipimpin oleh Jin. Dia datang ke Posan dengan niat ingin menentang semua orang yang pandai bela diri di sini. Mereka yang sedang berlatih ditantang satu persatu oleh Jin. Pertarungan ini dimulai dengan salah satu guru ahli pukulan. Setelah berhasil mengalahkan ahli pukulan, Jin berlanjut dengan ahli golo. Namun tak beberapa lama, ahli golo ini pun kalah dengan mudahnya.
Hingga pada akhirnya Jin bertarung dengan Liu, dan semua klub bela diri berharap Liu dapat mengalahkannya agar bela diri Posan tidak jatuh. Namun pada akhirnya Liu pun terjatuh juga. Di saat Jin dan kawan-kawannya sedang makan mie ayam karena telah mengalahkan para ketua bela diri di sana, rupanya Jin berniat akan membuka bela diri di Posan. Kemudian si penjual itu berkata, "Kalian belum hebat jika belum mengalahkan yang terbaik." Dan kemudian dia bertanya, "Siapa yang paling hebat?" Tentu saja Guru Ip Man. Kemudian Jin langsung menuju ke kediaman Ip Man dan meminta Ip Man untuk bertarung. Kemudian Ip pun meminta izin kepada istrinya. Istrinya pun bilang, "Boleh bertarung, asal jangan merusak barang-barang miliknya." Kemudian datanglah Kapten Lee yang mengatakan kepada Ip untuk mengalahkannya agar mengembalikan nama baik Posan, dan perkelahian pun dimulai. Setelah Jin pergi dari rumah Ip Man, para orang ketua bela diri ini pun mengucapkan terima kasih karena dengan kemenangan ini reputasi di Posan terselamatkan. Alhasil pada saat Ip Man ke pasar, mereka memberikan dagangannya sebagai rasa terima kasih karena Ip sudah mempertahankan reputasi baik untuk Posan. Beberapa tahun kemudian terjadilah peperangan antara Jepang dan Cina dan menghancurkan segalanya, yang membuat orang-orang kesulitan dan kelaparan di mana-mana, hingga rumah Ip Man pun disita hingga dijadikan markas besar Jepang, dan Ip Man menjadi tunawisma dan hidup seadanya. Karena tak memiliki beras, Ip Man pun rela menukar arloji kesayangannya dengan beras. Dan pada saat itu Ip Man bertemu dengan Quan dan diajak ke pabrik milik Quan. Saat peperangan terjadi, Quan sempat pergi dari Posan, namun dia kembali lagi demi makanan para buruhnya. Kemudian Quan menceritakan lagi jika usahanya atas bantuan Ip Man saat itu, maka Quan berjanji akan membagikan hasil 10% untuknya. Namun Ip Man pun menolaknya, dan pada akhirnya Ip Man pamit untuk pergi. Saking terbatasnya ekonomi, mereka hanya bisa makan seadanya, hingga pada saat istrinya sakit hanya mampu memberikan bubur. Karena dirasa tak ada lagi barang untuk dijual, Ip Man pun melamar kerja, dan dia mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah tambang. Di sini Ip Man bertemu Lin dan master bela diri lainnya. Pada saat makan siang, para pekerja ini hanya diberikan ubi rebus. Namun Ip Man melindungi ubi tersebut dan membuat Lin iba, dan Lin pun membagikan ubi tersebut kepada Ip Man dengan alasan ia tak akan habis. Kemudian Ip Man pun menanyakan kabar Yuan. Lin pun tidak tahu dia di mana untuk sekarang. Bahkan ia belum meminta maaf akan hal kemarin itu. Tak lama kemudian datanglah Lee bersama tentara Jepang yang dipimpin oleh satu. Lee sekarang bekerja sebagai juru bicara sekaligus penerjemah tentara Jepang. Lalu Lee mengumumkan jika orang Jepang akan mengadakan pertarungan bela diri. Siapa saja yang menang akan diberikan sekantong beras. Dan mendengar hal ini, para pekerja hanya bisa diam. Kemudian Lee mengacungkan tangannya jika ia siap mengikuti pertarungan tersebut. Di saat itu pula Ip Man melarangnya. Sesampainya di tempat pertarungan, terlihat Liu sedang bertarung. Demi sekantong beras, Liu berhasil mengalahkan lawannya. Dan kemudian di sini terlihat ada seorang jenderal yang bernama Miura yang meminta kepada Ali untuk mencari 3 lawan untuk bertarung dengannya. Dan dia berjanji meski mereka kalah akan tetap mendapatkan beras. Kemudian Lee menyampaikan perintah Jenderal Miura kepada semuanya. Dari penentang yang dipilih di antara 3 semuanya adalah Lin, dan pertarungan pun dimulai. Namun hanya sebentar saja ketiganya dikalahkan oleh Miura. Di saat mereka keduanya menyerah, tiba-tiba Lin datang menyerang, yang membuat Lin dihajar oleh Miura hingga tewas.
Keesokan paginya, ketika Ip Man bekerja, dia menemukan sebuah kotak milik Lin. Kemudian Ip Man menanyakan kepada beberapa orang mengenai keberadaan Lin. Tak lama setelah itu, datanglah Lee yang memberitahukan hal serupa seperti kemarin. Namun tiba-tiba datang Ip Man yang menanyakan keberadaan Lin kepada Lee. Namun Lee tak menjawab pertanyaan itu, sehingga Ip Man pun ikut ke dalam pertarungan ini dan berencana ingin tahu keberadaan Lin. Dan yang lainnya juga ikutan untuk bertarung. Seketika itu, Ip Man tiba di arena pertarungan, dan di sini terlihat Liu yang melawan 3 orang Jepang sekaligus. Namun pada saat itu terlihat dia kalah dan Liu pun menyerah. Liu pun tiba-tiba ditembak di kepalanya oleh satu. Atas perbuatannya ini, Miura pun terlihat sangat kesal, dan Miura pun memperingati satu jangan pernah menembak lagi, karena ini hanya arena pertarungan. Seketika semua orang syok dengan semua ini. Ip Man pun meminta ingin segera bertarung dan terus menanyakan kabar Lin kepada Lee. Tetapi Lee terus mengabaikan pertanyaan itu. Ketika Ip Man berada di tengah turnamen tersebut, Ip Man menantang 10 orang sekaligus. Dengan keputusan Ip Man seperti itu, Miura terkejut sambil tak percaya. Sebelum mulai pertarungan, Ip Man mengambil makanan yang ia simpan di kantongnya, dan perkelahian 1 lawan 10 orang pun terjadi. Ketika Ip Man berhasil mengalahkan 10 orang itu dengan mudah, dia langsung dikepung oleh semua petarung yang ada di arena. Namun Miura menghentikan itu semua. Sambil diterjemahkan oleh Lee, Miura ingin Ip Man kembali lagi ke pertarungan. Sambil berlalu pergi, Ip Man hanya membawa beras milik Liu dan menyerahkan beras itu kepada keluarga Liu. Di saat Ip Man pergi, Lee menjumpai Ip Man yang mengatakan bahwa agar berhati-hati dengan Miura. Lalu Lee pun ditampar oleh Ip Man, karena menurut Ip Man dia pengkhianat yang rela keluarganya dibunuh begitu saja. Sambil emosi, Lee pun mengatakan jika dia bukanlah pengkhianat dan dia hanya penerjemah, dan mengatakan juga yang bahwa dirinya seorang pribumi yang sama-sama dijajah. Di sisi lain, ada Jim yang merampok mobil milik perusahaan Quan. Ternyata Yuan sekarang bergabung dengan kelompok Jin. Setibanya di pabrik, Jim langsung menghajar Quan dan meminta uang kepadanya. Saat Jim sedang membentak-bentak Quan, datanglah Yao yang menolong ayahnya. Namun, ia malah dihajar oleh Jin. Di saat Jin dan yang lainnya terus menghajar ayahnya, Yao datang ke rumah Ip Man, meminta tolong kepadanya untuk menolong ayahnya yang sedang dianiaya. Namun saat balik ke pabrik, Jin yang lainnya sudah pergi. Dia akan kembali lagi untuk meminta uang, sehingga Yuan meminta kepada Ip Man untuk mengajar semua orang pekerjanya. Dan pada akhirnya, para pekerja pun mulai berlatih Wing Chun. Di sini kita akan kembali lagi ke markas Jepang. Di sini Lee ditanyai oleh Miura tentang Ip Man yang tak pernah kembali lagi ke arena. Dia menyuruh Lee agar mencarinya. Namun Lee tidak ingin terjadi sesuatu kepada Ip Man. Dia berbohong dan mengatakan jika Lee tidak tahu keberadaan Ip Man berada, hingga Lee dihajar oleh satu. Di sini beralih ketika Ip Man tengah bermain peta umpet dengan anak di desanya. Tak lama kemudian datanglah Lee yang mengatakan jika Miura menentangnya di arena. Ketika mereka sedang mengobrol, datanglah satu bersama ketiga murid lainnya. Kemudian satu melihat Cheng yang terlihat cantik dan berusaha merayunya. Namun Ip Man segera bertindak dan menghajar ketiga tentara Jepang itu, hingga mereka tak sadarkan diri. Karena semua sudah terjadi, Lee mengajak Ip Man dan warganya untuk pindah saat ini juga. Karena perbuatan Ip Man tadi akan membuat dirinya dicari oleh tentara Jepang. Karena Lee gagal menjemput Ip Man, ia pun disiksa hingga terluka parah, dan Miura meminta jajarannya untuk menangkap Ip Man. Saat Lee pulang ke rumahnya, ternyata Ip Man disembunyikan keluarganya. Kemudian Ip Man sangat berterima kasih atas perlakuan baik Lee terhadap keluarganya. Setelah beberapa hari, Jin beserta jajarannya datang lagi ke pabrik Quan.
menagih janji jika mereka meminta uang tersebut. Namun Yao dan pekerja lainnya sudah bisa sedikit mengatasi mereka. Tak lama kemudian datanglah guru Ip Man membantu mereka, hingga anak buahnya pun semua menyerang Ip Man. Namun semuanya dikalahkan oleh Ip Man, tak terkecuali Yuan. Setelah semua babak belur, Jin dan kelompoknya pun pergi. Namun Yuan dipanggil oleh Ip Man untuk memberi kotak titipan Lin. Namun Yuan menolaknya. Lalu Ip Man menyampaikan kabar jika Lin sudah mati saat melawan Jepang. Sebelum mati, Lin sempat mencarinya kemana-mana. Dan Lin hanya menitipkan kotak kecil yang berisi layangan mirip Yuan. Dan mengetahui kabar itu, Yuan pun bersedih. Karena perkelahian Ip Man tadi siang, tentara Jepang pun tahu jika Ip Man ada di pabrik ini. Mereka menggeledah pabrik Kwan untuk mencari Ip Man. Karena Ip Man tidak ditemukan, Kwan pun disiksa untuk memberitahu keberadaan Ip Man. Di saat itu terjadi, datanglah Ip Man menghentikan itu semua. Satu yang terlihat dendam pun ingin membunuh Ip Man saat itu juga. Miura pun menghentikan satu agar dia jangan gegabah. Lalu Miura mengatakan karena Ip Man sudah berani melawan tentara Jepang, sama saja dia sudah menentangnya. Tetapi karena bela diri Ip Man sangat bagus, Miura meminta Ip Man mengabdi kepada Jepang dan mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Namun Ip Man menolaknya dan malah menentang Miura untuk bertarung. Sehingga Ip Man dibawa ke markas Jepang. Sebelum pergi, Ip Man meminta kepada Kwan untuk membawa keluarganya pergi dari Posan. Lalu di sini beralih kepada anak dan istri Ip Man yang akan dibawa keluar dari Posan. Cheng sangat kesal atas perlakuannya selama ini, yang selalu melarang Ip Man untuk berlatih bertarung dengan siapa saja. Dan ini adalah pertarungannya yang terakhir. Dan Cheng mengharap dapat menyaksikannya. Di sisi lain, arena pertarungan pun sudah dipenuhi oleh pribumi yang akan menyaksikan pertarungan Guru Ip melawan Jenderal Miura. Sebelum bertarung, Ip Man diingatkan oleh satu, jika dirinya menang maka ia akan dibunuh olehnya. Dan pertarungan paling menegangkan pun terjadi. Di saat Miura mulai kewalahan dengan pukulan Ip Man, satu terlihat akan menembak Ip Man. Kemudian, Kwan dan Cheng balik lagi demi melihat pertarungan ini. Dan di saat Ip Man memenangkan pertarungan ini, dan ketika itu juga rakyat bersorak-sorai karena kemenangannya Ip Man. Tapi tiba-tiba saja Ip Man ditembak oleh satu tepat di dadanya. Ip Man pun tumbang diiringi dengan para pribumi yang memberontak, dan Lee pun berhasil membunuh satu dengan senjatanya sendiri. Dan di akhir film ini, Ip Man dan keluarganya dibantu oleh Kwan untuk pergi dari Posan.